alokasi anggaran terbesar dari negara ini diarahkan kepada dua sektor itu, ya, pertahanan, keamanan, dan ketahanan pangan. Ya, ya kata Bapak Presiden, negara yang kaya itu harus tentaranya kuat, ya, karena sewaktu-waktu juga negara yang kaya itu bisa dicaplok oleh negara yang kuat. Sebaliknya, kalau negara dengan alutsista yang canggih tapi kalau ketahanan pangannya tidak kuat, ya berarti kita juga kalah perang juga, kira-kira seperti itu. Oleh karena itu, khusus di Maluku, insya Allah kita akan mendapatkan beberapa intervensi program. Salah satu diantaranya adalah hilirisasi pala. Ya, kemarin di dalam presentasinya itu dari Kementerian Pertanian melalui Direktur Hilirisasi itu di dalam presentasinya merancang hilirisasi itu ditaruh di Ternate. Saya bilang Bapak salah itu, ya. Ternate itu anak dari Maluku, Maluku Utara itu adalah pecahan dari Maluku. Itu satu. Yang kedua, pala paling banyak itu di Maluku bukan di Ternate, Pak. Bapak salah itu. Ya alhamdulillah, yang kita minta Bapak Gubernur tanda tangan surat, insya Allah hari Senin saya bawa lagi agar supaya itu bisa dipindahkan. Ya, kalau itu bisa terjadi, maka petani pala itu ya bisa mendapatkan harga lebih, ya, karena selama ini dijual raw materialnya, tapi kalau ada industrialisasi maka diproduksi menjadi tepung yang biasa disebut dengan powder, itu harganya bisa 500 kali lipat dari harga yang sekarang. Dengan demikian akan mendorong kesejahteraan para petani. Satu hal menarik lagi Ibu Bapak semua, Bapak Gubernur memerintahkan saya untuk memberikan perhatian serius kepada sektor pertanian, subsektor perkebunan, khususnya di Tagalakan tanaman kakao. Insya Allah di tahun 2026 kita mendapatkan alokasi 1.200 hektar, tapi atas permintaan Bapak Gubernur kita ditambah lagi. Dan pemerintah Provinsi Maluku menerapkan satu cara terbaru, ya, yaitu masyarakat yang berminat untuk menjadi petani kakao, dia siapkan lahan sendiri 1 hektar, bibitnya kita alokasikan yang dibiayai dari APBD dan biaya pemeliharaannya itu dari APBD provinsi. Setiap hektar kami siapkan 1.500.000 per bulan. Sudah kami simulasikan selama 2 tahun kita alokasikan 1 bulan 1,5 juta. Itu berarti 2 tahun totalnya adalah 36 juta. 36 juta dalam kurun waktu 3 tahun, dia berproduksi dalam setahun itu lebih dari 200 juta. Ya, 200 juta. 2 tahun itu berarti hampir 500 juta. Pemerintah Provinsi Maluku cuma menyediakan 36 juta. Ya, dengan 36 juta, petaninya siapkan lahan, negara menyiapkan bibit, kita cuma mengalokasikan dari APBD itu 36 juta. Tetapi petaninya itu bisa memperoleh per tahun itu lebih dari 200 juta. Ya, Bapak Gubernur memerintahkan dalam kurun waktu 4 tahun ke depan itu kita bisa menanam 5.000 hektar. 5.000 hektar kalau kita kalkulasikan Ibu Bapak Saudara sekalian, 5.000 hektar itu ditaksir dalam kurun waktu 3 tahun masa produktif awal. Itu berarti dalam setahun itu petani 5.000 orang itu akan tersebar pendapatan lebih dari 1,2 triliun. Dengan alokasi APBD kurang lebih 100 miliar. Saya kira ini peluang, tetapi di atas itu semua Ibu Bapak Saudara sekalian,
pemerintah di semua level, baik pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota hari ini diperintahkan memastikan membuka lapangan kerja agar supaya masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan, dan semua program pemerintah itu dipastikan duitnya itu sampai ke ibu-ibu di dapur. Itu spirit awalnya. Oleh karena itu, jika kita menyiapkan 1.500.000 untuk setiap para petani, maka kami percaya bahwa di dalam satu kampung kalau ada 100 orang, maka sebulan itu ada 150 juta masuk di kampung itu.